Jadi pada pertemuan kita kali ini kita masih melanjutkan bahasan ya pada pertemuan minggu sebelumnya ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan mendiskusikan ya atau akan mempelajari mengenai pemrograman berorientasi objek ya. Jadi kita lebih berusaha mendalami ya, sehingga nanti menjadi paham ya, dan nanti juga terbiasa ya untuk membuat pemrograman yang sifatnya berorientasi objek ya. Jadi nanti akan ada berapa yang kita sebut ya sebagai kelas ya, yang kita sebut sebagai atribut ya, ada yang dikenal istilah sebagai behavior ya. Nah, itu nanti tahap demi tahap nanti insya Allah akan kita pahami ya. Baik, saya coba share screen. Lihat ya. Lihat, Pak. Oke, jadi kita mulai mengenai object oriented programming ya. Apa itu object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek? Itu adalah sejenis konsep ya dalam membuat program ya, yang memungkinkan kita untuk mengembangkan perangkat lunak dalam skala besar ya, dan GUI ya, graphical user interface, secara efektif ya. Contoh ini misalkan contoh ya, jadi ada tampilan ya, menu di GUI ya. Kemudian kita akan mengembangkan atau kita akan membuat menu seperti ini ya, sehingga akan mempermudah user ya. Jadi misalkan ada komponen button, komponen label ya untuk menampilkan teks, kemudian ada komponen text field ya, ini namanya text field, kemudian ada komponen checkbox ya, radio button, dan combo box ya. Nah, ini kalau ini mungkin di Mac ya, jalan di sistem operasi Mac. Kalau ini mungkin yang di Windows ya, Word misalkan ya. Nah, ini juga ada combo box ya. Nah, button ini biasanya kita untuk melakukan eksekusi ya suatu perintah ya, kita klik ya, apakah kita OK atau cancel ya. Kalau label biasanya untuk menampilkan ya output ya di dalam sebuah window ya, dalam sebuah interface GUI ya, akan ditampilkan, ya, akan ada perubahan status misalkan akan tampil di sini. Kalau text field, nah itu kita yang sebagai user ya, yang akan mengisikan nilai-nilai di dalam komponen dari text field ini. Kemudian kalau checkbox, nah itu biasanya ada beberapa pilihan dan bisa dipilih secara bersamaan atau bisa tidak dipilih semuanya juga bisa ya. Jadi misalkan penulisan gaya huruf ya, apakah hurufnya dibuat bold sekaligus italik ya, atau hanya italik saja, atau hanya bold saja ya, atau tidak dua-duanya ya. Jadi reguler biasa ya, tidak bold maupun tidak italik. Nanti kita bisa menggunakan checkbox. Nah, kalau yang radio button, nah ini harus harus dipilih ya, jadi tidak boleh tidak memilih. Dan kemudian biasanya radio button kalau dalam suatu grup ya, yang dipilih harus hanya satu saja ya, jadi kita tidak bisa memilih lebih dari satu ya. Jadi harus ada memilih dan pilihannya dibatasi satu saja. Nah, itu biasanya kita menggunakan radio button, interface radio button. Kemudian kalau combo box, nah combo box ini dia ada pilihan banyak ya, lebih dari satu. Kemudian kalau karena pilihannya itu sebenarnya cara memilihnya mirip ya dengan radio button. Nah, radio button itu umumnya untuk jumlah pilihan yang sedikit ya, misalkan 5 ya, atau 3 atau 2 ya.
Tapi kalau pilihannya banyak ya lebih dari 10 misalkan, nah kalau menggunakan radio button tentu akan memakan tempat ya, akan makan tempat di window-nya ya, sehingga terlalu banyak ya. Padahal yang dipilih hanya satu ya. Nah caranya itu dengan menggunakan combo box ya. Jadi combo box semuanya digulung ya, digulung dijadiin satu di sini sehingga akan bisa menampung ya pilihan yang banyak ya, lebih dari 10, 20 atau 30 ya, banyak. Misalkan jenis huruf ya, nama provinsi seperti itu. Kemudian user memilih hanya satu saja, ya, jadi tidak boleh milih lebih dari 2. Nah, dengan melihat interface seperti ini, ya, maka dapat kita bayangkan ya, kita sebagai seorang yang membuat program ya, atau programmernya, tentu tidak akan bisa memprediksi ya, si user itu akan memilih yang mana terlebih dahulu ya, atau misalkan di Word seperti ini ya, apakah si user itu akan mengklik mengganti hurufnya terlebih dahulu ya, atau membiarkan hurufnya seperti yang standar atau yang default ya, kemudian baru selanjutnya mengubah model perataan ya, apakah perataan tepi ya, apakah left, center, right atau justify misalkan. Nah, ini yang mana dulu? Atau di sini juga ada untuk mengubah spasi ya, spasi antar baris ya, antar baris di sini ya. Atau juga menambahkan numbering seperti ini. Nah, ini kita tidak tahu ya. Itu tergantung dari usernya, tergantung saat dia menggunakan aplikasi tersebut. Jadi berbeda dengan pemrograman yang prosedural ya. Jadi kita tahu urutannya ya, mana yang awal dan mana yang akhir ya. Kemudian di tengah-tengah prosesnya seperti apa. Nah, itu harus terurut ya, secara jelas ya. Nah, biasanya pemrograman prosedural tetap dipakai ya, namun kalau dibuat di sebuah sistem yang skalanya besar ya, seperti ini, kita ingin membuat aplikasi untuk mengedit teks ya, atau aplikasi lain yang memang interaksinya banyak ya, maka pemrograman prosedural itu tidak akan cukup ya, sehingga lebih diarahkan ke object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek ya. Karena itu, karena tidak bisa kita tidak tahu ya si user itu ingin melakukan yang bagian mana terlebih dahulu ya. Maka dengan menggunakan object oriented programming, nah hal itu bisa diantisipasi ya. Jadi memungkinkan sebuah aplikasi itu berinteraksi ya dalam sesuai dengan keinginan user ya. Jadi misalkan user di Word tadi ya, kembali di Word tadi, user ingin meratakan dulu dokumennya ya, baru nanti mengubah jenis huruf ya. Nah, itu bisa ya. Atau si user lebih fokus ke mengubah jenis hurufnya dan tidak melakukan perataan rata kiri kanan ya. Jadi menggunakan yang default, yang rata kiri, yang left ya. Nah, itu juga bisa ya. Jadi lebih memberikan keleluasaan kepada user untuk berinteraksi dengan program yang ada. Sehingga tentu ini nanti beban ya untuk membuat programnya itu akan ada di programmernya. Jadi programmernya nanti berusaha untuk memilah-milah ya, mana yang kira-kira ini satu objek ya, jadi satu kesatuan ya, atau satu kesatuan kelas ya, atau kelas ya kalau kita anggap sebagai template-nya, yang mana itu berbeda dengan kelas yang lain ya. Nah, itu tergantung dari proses ya, proses bisnis ya, yang akan kita transformasikan ke dalam aplikasi. Nah, dalam sebuah objek ya, itu ada dua ciri yang utama ya. Nanti yaitu state dan behavior ya. Walaupun ini istilahnya banyak ya, nanti ada state dianggap sebagai data ya, behavior dianggap sebagai metode atau action dan seterusnya ya. Nah, yang jelas ada dua ini ya. Jadi walaupun kita sudah mempelajari mengenai selection,
loop, method, dan array pada bagian sebelumnya. Ya. Hal ini ternyata tidak cukup ya jika kita berkeinginan untuk mengembangkan aplikasi GUI ataupun perangkat lunak yang berskala besar. Ya. Jadi kita memerlukan ya tadi kita sebut sebagai object oriented programming ya, agar pemrograman dapat dilakukan secara efektif. Ya. Kemudian OP atau object oriented programming ya, adalah cara melakukan program dengan menggunakan objek. Ya. Definisi objek adalah segala sesuatu yang bisa dibedakan antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi ini tergantung kita ya sebagai yang membuat program atau mungkin yang mendesain program ya, sebelum kita melakukan langsung pemrograman. Saat kita mendesain, kita memilah mana yang bisa dikelompokkan menjadi satu ya, sehingga kita anggap sebagai satu objek atau kita anggap sebagai satu kelas ya, dan berbeda dengan kelas yang lain. Ya. Nah, misalkan kalau kita membuat sistem ya, misalkan sistem akademik ya tentang penyelenggaraan pendidikan misalkan ya di kampus misalkan. Nah, antara dosen, kemudian mahasiswa ya misalkan, kemudian tenaga akademik ya yang administrasi ya. Nah, itu bisa kita anggap sebagai objek yang berbeda, sehingga kita buatkan kelas ya untuk masing-masing ya. Jadi untuk dosennya ada kelas sendiri ya, untuk mahasiswa ada kelas sendiri ya. Kemudian untuk tenaga akademik yang lain ada kelasnya tersendiri ya. Nah, namun kalau pokok bahasanya beda ya, misalkan pokok bahasanya mengenai misalkan dikelompokkan berdasarkan usia ya. Ya, misalkan usia yang muda ya, dewasa, kemudian usia yang sudah lanjut misalkan. Nah, tentu kelasnya bisa bisa berbeda ya. Jadi misalkan kelas untuk orang ya, atau SDM yang usianya muda ya, kemudian SDM yang usianya dewasa ya, tengah-tengah, dan yang sudah lanjut usia misalkan. Nah, itu kita buat kelas lagi ya. Nah, itu boleh jadi orang ya, misalkan ada dosen yang masih muda ya, tidak terlalu tua misalkan, itu bisa masuk gabung ya jadi satu dengan kelas yang mahasiswa ya, karena berdasarkan usia misalkan. Nah, jadi pengelompokannya bisa beda ya, tergantung proses bisnis atau tergantung interaksi yang memang ingin kita transformasikan ke program. Ya. Kemudian ciri-ciri objek ya punya dua hal, yaitu state ya, atau ditulis ya, sering ditulis sebagai properties atau sering ditulis juga sebagai attribute. Ya. Jadi ini kalau Anda baca dari berbagai literatur, nah ini bisa berubah-ubah ya. Jadi bisa istilahnya bisa beda-beda antara satu buku dengan satu buku yang lain ya, atau satu sumber dengan sumber yang lain ya. Sangat beragam ya. Namun kalau kita ingin ambil garis besarnya, nah itu hanya ada dua ya. Kemudian yang kedua adalah behavior ya, atau ditulis juga sebagai actions, itu juga disebut sebagai operation ya. Nah, perbedaannya apa ya? Kalau state itu dinyatakan dengan menggunakan data field ya, beserta nilai terkini dari field tersebut ya. Contoh objek lingkaran ya akan punya data field radius ya. Dengan menggunakan nilai radius, maka objek lingkaran lebih mudah dikenali ya. Jadi ini adalah nilai atau sifat-sifat yang melekat pada objek ya yang ingin kita deskripsikan atau ingin kita jelaskan. Jadi kalau lingkaran ya umumnya radius ya atau jari-jarinya ya, sehingga berbeda satu lingkaran dengan lingkaran yang lain ya. Misalkan kalau apakah ada sifat lain ya dari objek lingkaran, misalkan keliling lingkaran. Nah, itu juga bisa kita anggap sebagai state ya. Atau misalkan
warna ya, kalau lingkaran itu memang berwarna. Nah, itu juga masuk ke dalam state, sifat-sifatnya yang memang menjadi ciri khas dari sebuah objek. Dan sangat mungkin ya objek-objek yang memang berasal dari kelas yang sama ya, itu memiliki nilai yang berbeda. Ya. Jadi misalkan lingkaran, yang satu lingkaran dengan radius atau dengan jari-jari 5 cm, ya, maka lingkaran yang lain boleh jadi tetap sama-sama memiliki radius atau jari-jari, namun ukurannya berbeda, misalkan 20 cm dan seterusnya. Jadi sifatnya ada, namun nilainya bisa beragam. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu behavior ya, atau properties atau atribut ya, atau actions atau operation ya. Itu dinyatakan dengan metode yang bisa diperintahkan pada atau dijalankan ya pada sebuah objek ya. Nah, contoh objek lingkaran itu mempunyai metode antara lain ya, jadi get area misalkan. Jadi hitung area dari lingkaran ya. Kemudian get perimeter misalkan, atau hitung jari-jari ya dari lingkaran. Get diameter ya, dapatkan ya, atau dapatkan nilai atau hitung ya diameternya. Walaupun sebenarnya kalau radius sebenarnya setengah kali diameter. Ya, nah, itu sebenarnya bisa juga dianggap sebagai state ya, diameter kita pindahkan ke state. Nah, namun kalau hanya radius yang kita anggap sebagai state, nah, maka otomatis untuk diameternya, nah nanti itu adalah fungsi ya, atau pekerjaan yang harus dilakukan untuk dapatkan diameter, yaitu diameter sama dengan 2 kali radius misalkan. Kemudian set radius ya, set radius itu memberi nilai pada radius atau lingkaran yang kita maksud. Nah, itu juga merupakan pekerjaan ya, atau metode yang bisa dijalankan pada sebuah objek atau yang bisa diterapkan pada objek tersebut. Nah, ini contoh berbagai pengelompokan ya, berbagai pengelompokan kelas ya dengan state dan behavior ya. Jadi misalkan kelas student ya, kelas student, kemudian state-nya ya, atau sifat-sifat yang kita anggap tetap ya, misalkan name ya, nama dari student itu ya, address ya, alamat, major, jurusannya atau program studinya atau bidangnya ya. Kemudian grade point of rates atau nilai IPK-nya ya, indeks prestasi kumulatif ya, IPK. Nah, itu adalah sifat-sifat yang memang mencirikan dari objek kelas ya. Nah, kemudian yang merupakan behavior atau operation itu adalah metode ya, atau pekerjaan ya, atau fungsi tertentu yang bisa kita jalankan ya dari objek itu. Ya, jadi misalkan student bisa men-set alamat ya. Jadi student bisa mengisi alamat yang dia miliki. Ya. Kemudian student bisa set major, jadi memilih bidang ya, atau program studinya yang akan dipelajari, kan ya. Kemudian compute grade point of rates ya. Ya, mungkin ada metode juga ya yang bisa diterapkan di objek student itu untuk menghitung nilai IPK ya yang dimiliki oleh student tersebut. Nah, ini kita ini yang menentukan ya, sebagai programmer atau yang sebagai mendesain program ya, kira-kira state apa saja yang diperlukan ya untuk kelas student. Nah, ini juga tergantung keperluan kita ya. Kalau ini mungkin sifatnya lebih ke kegiatan akademik ya. Nah, misalkan kalau student tapi dalam hal kemudian mencari tempat tinggal misalkan ya, cari tempat tinggal untuk student ya. Nah, ini mungkin sama ya. Nah, ini behaviornya
misalkan memilih atau menghitung jarak ya dari rumah ke kampus misalkan. Di fungsi-fungsinya tentu beda ya. Kalau ini fungsi-fungsinya lebih ke kegiatan akademik ya, karena memang ini kelas yang nanti akan digunakan di sistem akademik ya untuk menghitung memilih mata kuliah ya, mengikuti kuliah dan seterusnya. Namun kalau proses bisnisnya beda ya, walaupun kelasnya sama-sama student ya kan, nah tentu ini juga akan harus kita update ya. Kemudian rectangle ya, atau persegi panjang ya. Nah, itu memiliki state ya, misalkan panjang ya, lebar, warnanya. Kemudian juga behavior atau operation ya, yang bisa kita menentukan ya, menentukan panjang, menentukan lebar, dan menentukan warna. Kemudian akuarium ya, material, length, width, height. Ya. Kemudian ini juga ya, untuk menghitung material, menetapkan ya materialnya apa, ya, length panjangnya berapa. Ya. Jadi dengan menggunakan behavior ini kita bisa mengubah-ubah ya, nilai dari state yang ada. Ya. Jadi misalkan lengthnya mula-mula 40 cm ya, maka dengan menggunakan behavior yang ada di kelas akuarium, nah ini kita bisa ubah ya, jadi 100 misalkan. Nah, kita gunakan behavior ya, perintah ini untuk mengupdate nilai state yang ada di sini. Kemudian flight ya, airline, flight number, origin city, destination city, ya, current status. Kemudian ini metodenya ya, set airline, set flight number, determine status ya, dan sebagainya. Kemudian employee, name, department, title, salary. Kemudian operationnya, behaviornya, set department, set title, set salary, ya, compute wage, compute bonus, compute taxes. Nah, ini kemudian dari konsep tabel seperti ini, nah kalau dalam pemrograman berorientasi objek dipindahkan deskripsinya ya, pindahkan deskripsinya sehingga dapat dibuat yang namanya kelas diagram ya. Jadi di kelas diagram dibuat ya dengan menggunakan tentu aplikasi ya. Nah, di sini salah satunya adalah aplikasi visual paradigm ya. Yang bisa kita gunakan ya untuk membuat kelas diagram ya. Sebenarnya bisa digunakan untuk membuat diagram-diagram yang lain ya, seperti flowchart, kemudian diagram alir ya, dan seterusnya. Nah, salah satunya itu digunakan untuk membuat diagram kelas atau kelas diagram. Nah, ini untuk satu kelas ya. Ini satu berada dalam satu box ya. Kemudian ini ada dua subbox yang memisahkan ya, dua area ya. Nah, yang atasnya adalah yang bagian atribut ya, kemudian yang bawah itu adalah yang bagian behavior. Ya. Jadi ini lebih ke datanya, dan ini lebih ke metodenya ya, atau fungsi-fungsi yang bisa dikerjakan ya, dari kelas tersebut. Nah, ini kalau sudah dia lebih kompleks ya, lebih kompleks ya, jadi tidak hanya menggambarkan satu kelas ya, namun sudah merupakan rangkaian ya, dari beberapa kelas. Ya. Jadi misalkan isinya ada car model ya, nah car model itu kelas yang besar ya. Nah, jadi kemudian kelas yang terkait ya dengan kelas car model, misalkan kelas car ya. Dalam car itu ada tadi namanya attribute ya, misalkan registration number ya, tahun pembuatan ya, license number ya. Kemudian juga ada behavior ya, atau metode ya, yaitu move forward ya, jadi kendaraan itu bisa maju ya, move backward ya, bisa mundur ya, stop bisa berhenti ya, dan turn right, turn left ya, bisa belok kanan, bisa belok kiri. Dan ini lebih ke kerjanya, jadi lebih
mengubah keadaan atau status ya. Nah, kalau yang bagian depan itu lebih ke state ya, jadi keadaan yang terbaru saat ini apa. Nah, kemudian dalam car, nah itu ada apa subclass ya, gearbox ya. Jadi dalam car itu ada gearbox-nya ya. Kemudian gearbox-nya itu bisa diturunkan lagi ya, misalkan tipenya ya, tipenya mereknya jenis apa ya. Kemudian ada suspension ya, kemudian ada brake ya, rem dan suspensi ya. Nah, itu nanti berpengaruh ke roda ya, wheel ya. Nah, kemudian wheel itu roda untuk bahan bannya ya, tires ya. Mulai dari ukuran ya, kemudian juga tekanan udaranya. Kemudian di engine ya, di body juga ada ya. Nah, ini memang tugas kita ya. Jadi bagaimana menemukan pengelompokan ini ya, sehingga nanti bisa kelihatan ya proses interaksi antara satu kelas dengan kelas yang lain. Ya. Kemudian seberapa dalam ya kita memecah ya, itu kita juga yang memutuskan ya. Jadi misalkan engine ya, engine itu mesin yang mana itu banyak ya. Nanti kalau kita coba pecah lagi jadi subclass ya boleh ya. Ya, cuma nanti dipertimbangkan ya apakah akan digunakan seperti itu atau tidak. Jadi kalau misalkan tidak perlu untuk memecah ya ke dalam subclass yang lebih kecil, ya maka tidak perlu kita lakukan. Nah, ini adalah visual paradigm yang digunakan untuk membuat diagram kelas tadi. Nah, ini Anda bisa silahkan cari ya di internet, kemudian bisa di-download, kemudian pilih yang community edition ya, sehingga bisa dipakai secara gratis dan legal ya. Nanti tinggal klik and drag saja ya, dan ada contoh-contohnya juga yang tadi terkait dengan kelas diagram. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan, silakan. Dari aku belum ada sih, Pak. Ya, mantap banget. Oke, jika belum ada, saya lanjutkan. Nah, ini mungkin kita mulai untuk mendefinisikan ya, dan nanti mungkin kita cobakan untuk diimplementasikan dalam kode program ya. Jadi mendefinisikan kelas untuk objek ya, tempat. Ini contohnya adalah circle tadi ya, lingkaran tadi yang ini kira-kira objek yang saya yakin semua Anda paham ya, jadi bisa ngira-ngira ya. Template kelas circle yang menjadi acuan untuk membuat 3 objek instance yang lainnya. Jadi template-nya itu kita namakan sebagai kelas ya. Nah, ini kalau sudah jadi diwujudkan ya, atau direalisasikan ya. Nah, itu kita sebut sebagai objek ya, atau instance ya. Nah, ini kalau di dalam literatur ya kadang disebut sebagai objek, kadang disebut sebagai instan. Dan nanti saya harap Anda tidak tidak rancu ya, itu benda yang sama ya, jadi objek atau instance. Nah, ini adalah template-nya ya, contoh kelasnya ya. Jadi misalkan class name itu namanya circle, kemudian data field. Nah, ini data yang tadi ya, yang merupakan sifat utama ya dari sebuah circle ya, walaupun ini juga kembali ya tadi tergantung keperluan. Ini kita ambil yang paling sederhana, yaitu radius ya, atau jari-jari. Jadi ada objek, ada kelas circle, kemudian ada jari-jari. Kemudian methods atau fungsi apa saja yang bisa kita lakukan ya dalam sebuah kelas circle ya. Yaitu misalkan get area ya, atau hitung luasnya, kemudian get perimeter, dapatkan kelilingnya ya, kemudian set radius ya, atau isi
nilainya atau tetapkan nilai jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, kemudian kita ingin buat 3 instance ya, atau 3 objek dengan menggunakan template yang ini ya. Yang pertama kita beri nama circle 1 ya, circle 1 ya, circle object 1 ya. Kemudian data fields kita ubah nilainya 1 ya. Kemudian untuk circle yang kedua ya, data field radiusnya adalah 25 ya. Jadi agak besar sedikit ya, walaupun ini mungkin tidak proporsional ya. Ini 1, ini 125, harusnya jauh lebih besar. Kemudian objek yang ketiga, data fields, radiusnya adalah 125. Ya. Nah, ini kita dapat 3 instance ya, dari satu template yang ini. Ya. Sehingga jika nanti kita ingin mencari, ya, menghitung, ya, misalkan kita ingin tahu area, ya, luas daerah, ya, luas area dari circle yang kedua, ya. Nah, maka kita nanti bisa panggil ya metode yang dimiliki oleh instance ini, ya. Karena instance ini kan dibuat dari template kelas yang ini kan, ya, sudah tentu dia otomatis akan mempunyai juga metode get area, ya. Sehingga kita nanti bisa kita tinggal panggil get areanya untuk circle 2 ya, circle 2 ya. Maka dia akan memberikan ya, ke kita yaitu nilai luasnya. Jadi luas dari circle yang kedua ini. Nah, demikian juga untuk misalkan set radius ya untuk circle yang ketiga ya. Ini radiusnya 125, kemudian kita ingin ubah jadi 100 misalkan. Nah, maka kita panggil instance yang ketiga ini. Nah, kemudian set radiusnya kita ubah ya, kita perbaharui ya. Jadi tidak 125 sebagaimana saat dibuat ya atau saat diinisialisasi ya. Namun kita ubah jadi 100 misalkan. Nah, itu bisa ya. Sehingga ini ukurannya akan jadi lebih kecil ya. Nah, kemudian ini sudah di penulisan ya dalam kode program ya. Jadi ini adalah satu kelas ya, kelas circle ya. Nah, kemudian ini state atau atribut yang dimiliki oleh kelas circle. Nah, ini inisialisasinya ya. Jadi defaultnya ya, nilai defaultnya radiusnya 1 ya, dengan menggunakan kelas circle ini. Nah, dan sini ada istilah constructor ya. Itu adalah sebenarnya termasuk juga bagian ya dari behavior, operation ataupun method. Ya. Tapi ini digunakan untuk menginisiasi objek ya atau instance. Nah, ini ada 2 metode yang khusus digunakan untuk membuat objek. Ya, jadi template-nya sudah ada, kemudian perintahnya apa yang bisa kita gunakan untuk membuat ya objek atau instan berdasarkan kelas tersebut ya. Nah, itu metode yang seperti itu dikenal dengan nama sebagai constructor ya, atau pembuat yang pertama kali ya. Nah, ini ada 2 pilihan kita sediakan. Yang pertama circle, kita aja sederhana ya. Circle kemudian antar 2 kurung kurawal tidak ada perintah apa-apa. Nah, maka ini akan dia otomatis akan membuat sebuah instance circle ya. Nah, kemudian ukurannya berapa? Nah, ukurannya tentu dia akan menggunakan nilai default di sini ya, data field, yaitu ukurannya 1 ya, karena ini tidak kita tentukan ya. Yang mungkin pada pertemuan sebelumnya kita ingat ya, kita sudah sempat diskusikan mengenai overloading ya. Jadi kita bisa menyediakan ya menyediakan metode dengan nama sama ya, namun dengan variasi argumen yang berbeda-beda ya. Ada metode sama circle ya, yang ini kan dia tanpa ada argumen ya. Yang circle yang kedua ini dengan 1 argumen ya, atau 1 input data yang harus diberikan. Nah, ini boleh saja nanti kita buat metode circle juga, namun dengan jumlah argumen yang berbeda atau variasi yang argumen yang berbeda. Nah, nanti si compiler Java itu akan mencari ya, mencocokkan tergantung mana yang diinputkan oleh user. Ya. Kembali ke sini. Jadi kalau user menuliskan circle, kemudian kurung buka kurung tutup ya, berarti yang dijalankan yang ini ya. Dia otomatis akan membuat
instance ya circle ya, dan dengan radius 1 ya. Sorry. Nah, kemudian metode yang bisa dijalankan ya setelah terbentuk ya atau tercipta sebuah objek instance. Nah, setelah kita jalankan yang salah satu dari dua ini ya, apakah circle dengan menggunakan ukuran default radius 1 atau kita beri nilai tertentu ya tadi radius nilainya 25 atau 125 ya. Nah, kemudian kita bisa gunakan ya, kita panggil ya metode-metode yang dimiliki ya oleh instance tersebut ya. Misalkan get area. Nah, di dalam get area itu apa yang dilakukan? Ya, dalam dilakukan adalah return. Jadi kalau kita panggil get area, maka metode get area itu akan mengembalikan ya, sebuah nilai ke tempat ya, di mana tadi dipanggil ya. Jadi kan masih ingat mungkin pertemuan sebelumnya sempat saya singgung mengenai caller ya. Jadi kapan dia memanggil kemudian akan diberikan ya hasil dari pemanggilan tersebut ke tempat awal mula metode tersebut dipanggil ya. Nah, seperti ini, maka return-nya adalah radius kali nah ini konstan ya, konstanta ya, atau nilai yang tetap ya, dengan menggunakan kelas ya, math, kemudian pi ya, nilai pi ya, 3.14 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah rumus area ya, jadi radius kali pi ya, atau PR kuadrat ya kalau kita kenal sehari-hari. Kemudian untuk jari-jari ya, untuk keliling ya, get perimeter ya, 2 kali radius kemudian kali pi atau 2 PR ya. PR ya radius. Kemudian juga void set radius ya, new radius kalau kita punya jari-jari yang baru ya. Kemudian jari-jari yang ada ya, yang mula-mula defaultnya 1 itu kita update ya, kita isi dengan nilai radius yang baru, yang dapatnya dari mana ya sudah tentu nanti akan diinputkan oleh user ya saat menjalankan kelas yang utama. Oke, sehingga kelas yang ini ya, ini adalah kelas untuk memanggil ya, kelas yang tadi ya. Kalau ini kelas circle ya, untuk sifat-sifatnya ya, dari untuk membuat objek circle ya. Kemudian yang ini test circle itu untuk memanggil ya. Jadi untuk memerintahkan kapan harus membuat circle ya, untuk membuat lingkaran, kemudian ukurannya berapa ya, ataukah akan mengupdate nilai radiusnya. Nah, itu kita lakukan di sini ya. Nah, ini di main ya, di metode yang utama ya dari kelas test circle ya. Nah, pertama kali di baris ke-6 itu adalah kita buat satu instance ya, dengan nama circle 1 ya. Nah, itu sintaksnya ya. Jadi pertama nama kelas, kemudian nama variabelnya ya circle 1, kemudian sama dengan new, kemudian nama kelasnya lagi, kemudian diikuti dengan tanda kurung buka dan tutup ya tanpa argumen ya. Tergantung dari kelasnya juga ya. Tergantung dari kelas yang kita sediakan ya. Nah, ini tanpa argumen, tapi ada juga yang memerlukan bukan kelas konstruktor ya, tergantung konstruktornya atau metodenya sebenarnya ya, yang tanpa argumen dan ada juga yang dengan argumen. Nah, kemudian yang ini yang ada argumennya 25 ya. Kemudian di baris-baris selanjutnya, yang pertama, ya, ini kita anggap sebagai circle 1, ya, radiusnya berapa? Ini radiusnya yang mengikuti nilai default tadi ya, 1. Kemudian areanya berapa? Itu dipanggil dengan menggunakan metode get area ya pada instance circle 1. Ya. Kemudian untuk yang circle yang kedua juga
kita isi 25 untuk radiusnya, kemudian akan diperoleh areanya. Ya. Kemudian circle ketiga kita isi 125, kemudian kita akan dapat juga areanya. Ya. Kemudian circle 2 100, ya. Maksudnya kita ubah ya. Jadi kita ubah jika mula-mula circle 2 itu adalah 25, kemudian kita naikkan ya. Kita naikkan jadi 100, kemudian kita coba hitung lagi ya areanya berapa. Nah, ini dia memanggil ya. Ini kan ada di kelas yang lain ya. Ini kelas circle, ini kelas tes circle ya. Ini bisa untuk dipanggil ya. Jadi dipanggil untuk membuat instance ya kelas circle-nya ya. Kemudian juga di sini juga ya, kemudian juga method get area ya juga bisa dipanggil di kelas tes circle. Kemudian dengan menggunakan cara seperti ini ya, otomatis akan dibuat dua output ya, output tipe kelas yang berbeda. Jadi saat kita compile ya, maka compiler Java ya otomatis akan mengenerate ya atau akan membuat ya dua buah file kelas yang berbeda atau terpisah ya di sini ya, circle dan test circle. Nah, nanti file dengan tipe kelas inilah yang nanti akan kita install ya. Jadi ini mirip sebagai kalau di aplikasi Windows itu exe-nya ya. Jadi paket program ya yang akan nanti diinstal ya. Nah, jadi yang diinstal itu bukan Java digunakan untuk saat coding. Setelah dikompil nanti dia jadi file aplikasi ya dengan ekstensi kelas. Ya. Nah, nanti inilah file kelas inilah nanti akan dijalankan di berbagai mesin ya. Jadi syaratnya di berbagai mesin itu sudah terinstall Java Virtual Machine ya. Apakah di smartphone, apakah di di hardware ya, ataukah di komputer ya. Nah, itu harus terinstall Java Virtual Machine ya. Nah, maka ketika Java Virtual Machine menerima ya file kelas ini ya, maka aplikasi yang kita buat akan bisa dijalankan ya. Sehingga hal inilah yang kita sebut ya bahwa pemrograman Java itu sangat sangat adaptif ya dengan hardware ya. Sehingga di hardware berbagai bentuk ya kita bisa menjalankan aplikasi Java ya. Karena memang hardware itu memang sudah dilengkapi dengan Java Virtual Machine ya. Jadi tidak masalah ya misalkan programnya ingin jalan di smartphone, ingin jalan di laptop atau komputer ya itu bisa ya. Jadi kita sekali tulis kode program, nah itu bisa jalan di berbagai perangkat keras ya. Nah itu salah satu keunggulan dari pemrograman Java. Kemudian dalam satu file Java hanya boleh didefinisikan lebih dari satu kelas, namun hanya satu kelas saja yang bersifat publik ya. Yang sifatnya main tadi ya. Kemudian kelas yang bersifat publik adalah kelas dengan nama sama seperti nama bukan kelas metode ya. Satu metode main ya. Kemudian kelas yang bersifat publik adalah kelas dengan nama sama seperti nama file Java dalam ini adalah test circle class. Kemudian contoh kelas TV ya. Nah, ini sebuah objek ya mempunyai stage ya. Ini channel ya saat ini ya. Kemudian level volume ya, status on off ya. Sedangkan sebagai behavior adalah mengubah channel, mengatur volume dan menyalakan dan mematikan TV. Mungkin saya hentikan sebentar ya, ada suara azan.
Baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi ini contoh apa kelas yang lain ya. Jadi misalkan ini apa sebuah TV ya, kita anggap sebagai sebuah apa objek ya. Jadi sebuah objek yang tersendiri ya. Kalau sudah di apa buat instansnya, jadi kelas TV. Kemudian di sini ada state-nya ya. Jadi channel yang dipilih saat ini itu tipenya apa integer ya, misalkan dibuat range-nya yang antara 1 sampai 120 ya. Kemudian untuk apa volume level ya. Nanti dari yang paling pelan sampai keras ya. 1 sampai 7 ya, misalkan. Kemudian status ya, status TV-nya ya, kondisinya saat ini sedang hidup atau mati ya. Nah, ini kita gunakan apa bulan ya, tipe bulan ya. Nah, kalau belum diinisialisasi biasanya defaultnya adalah false ya. Nah, jadi kalau misalkan on booleans, nah ini nilai awalnya false ya, berarti on tapi false berarti mati ya. Nah, kalau on true, nah berarti itu dia posisinya nyala ya. Kemudian ini ada apa construct ya, default TV object. Jadi kita buat apa construct ya di seperti yang tadi ya, circle tadi dibuat objeknya ya. Kemudian turn on this TV, maka ini adalah metodenya yang bisa kita gunakan ya, menyalakan, kemudian turn off, mematikan ya. Kemudian set channel ya, memilih channel, kemudian set volume, mengset volumenya ya. Kemudian ini ada channel up, channel down ya, berarti ini mengubah channel tapi menaikkan ya, menaikkan nomornya ya. Misalkan sekarang channel 50, saya mau pindah ke channel sebelahnya ya, setelahnya ya, berarti ke 51, 52 dan seterusnya ya. Tapi kalau channel down berarti turun ya, kalau sekarang 50 ingin channel yang lain turun level apa channel 49, channel 48, 47 dan seterusnya. Kita mencoba-coba mengganti-ganti channel untuk melihat apa siaran televisi yang kira-kira yang kita inginkan ya. Kemudian volume up, volume down ya, berarti menaikkan ya, menaikkan suara kalau up ya. Nah, itu di sini ada increment, yang tadi channel juga ada increment, itu incrementnya 1 ya. Jadi kalau volumenya sekarang kecil ya 1, kita naikin ya jadi 2, naikin lagi jadi 3, 4, 5 dan seterusnya sampai maksimumnya tadi 7 ya, level 7 level. Nah, ini kode programnya ya. Jadi ini untuk apa kelas TV-nya ya. Jadi kelas TV-nya yang berusaha untuk menerjemahkan ini ya, sifat-sifat ini diterjemahkan di sini ya. Nah, kemudian ini untuk menjalankan TV-nya ya. Jadi menjalankan TV-nya kita jalankan di main ya. Bisa kita coba. Nah, ini ya. Jadi ini inisialisasi channelnya, channel 1, kemudian levelnya 1 ya. Kemudian status ya, on, false ya. Kemudian ini untuk konstruktor ya, kita buat ya TV ini tanpa argumen dan tanpa baris perintah juga ya dalam satu blok ini. Nah, kemudian ini untuk apa menyalakan ya.
Jadi kalau kita kita jalankan turn on ya, maka on yang mula-mula false ya, maka akan jadi true ya, kan posisinya menyala ya, TV nyala. Nah, kalau misalkan mula-mula on-nya true ya, posisi nyala, kemudian kita jalankan metode yang ini ya, turn off ya, maka on-nya akan diubah jadi false ya, dalam artian TV-nya akan mati ya. Nah, kalau false kita matikan lagi gimana? Ya tidak berubah ya, jadi statusnya tetap false ya. Karena di sini hanya memberitahu kalau ketemu variable on, nilainya akan diisi dengan false. Jadi kalau saat ini sedang berjalan nilai on itu false, kemudian kita beri perintah ya on itu untuk false lagi, ya tidak akan berubah jadi true ya, dia akan tetap false juga ya. Nah, kemudian ini ada metode ya untuk men-set channelnya ya. Jadi men-set channelnya ya. Jadi kita isi di sini nilai channelnya. Kemudian di sini ada prasyarat ya. Prasyarat ya. Kalau ini kalau kita baca if on ya, jadi kalau status TV-nya nyala ya, TV-nya sedang nyala ya, dan ya, new channels ya, dan nilai channel yang kita inputkan, yang di user inputkan itu lebih dari 1 ya, dan saat yang sama ya nilai channel itu kurang dari 100, kurang dari atau sama dengan 120 ya, maka silahkan ya channel yang sekarang diubah dengan channel yang dipilih ya. Jadi kalau misalkan sekarang channelnya 50 ya, kemudian kita si user mengisikan 80 ya, ingin mengubah channel dari 50 ke 80 ya. Nah, maka 80 akan dicek di sini ya. 80 benar ya, lebih dari 1, kemudian 80 ya kurang dari sama dengan 120 ya. Maka nilai 50 yang sebelumnya sudah ada, nah itu akan diganti dengan 80 ya, karena kita ingin pindah ke 80 ya. Nah, namun bagaimana nanti kalau kita isi nilainya 200 misalkan ya. 200 berarti channelnya tidak ada ya, yang sampai 200 ya. Nah, maka ini tidak akan dijalankan ya. Nah, karena ini hasilnya false ya. Prasyarat ini hasilnya false karena di sini ada syarat dan ya, dan 200. Kalau ini kan benar ya, 200 lebih dari 1 benar. Tapi di sini dan 200 kurang dari 120. Nanti nilainya false ya. Karena false and walaupun ini true, ini juga true ya, true and false, maka hasilnya akan false. Karena ini hasilnya false, maka nilai channel itu tidak akan di-update ke 200, tapi pakai ke nilai yang sebelumnya yaitu 80 misalkan ya, tadi sesuai cerita kita. Nah, kemudian untuk volume ya, untuk volume juga demikian ya, hampir mirip ya, cuma berbeda rentangnya. Kalau tadi antara 1 sampai 120, nah kalau ini 1 sampai dengan 7 ya. Nanti kita buat satu blok metode ya. Nah, ini harus logikanya harus kita ini ya, harus kita masukkan ya dalam satu blok metode seperti yang kecil-kecil ini ya. Kemudian channel up ya. Nah, ini naikkan channel ya. Nah, naikkan channel ini berarti si user tidak peduli ya, ingin ke channel tertentu ya. Pokoknya yang penting dipindah ke channel berikutnya ya, channel setelahnya. Sambil ngelihat ya, kira-kira kalau yang tadi kan sudah tahu ya, sudah hafal misalkan channel 80 itu untuk jam 12 ada acara yang bagus ya. Langsung dia dari 50 ke 80. Nah, kalau orang yang umumnya belum tahu, belum hafal ya jadwal siaran televisi ya, channel tertentu ya, maka iseng aja ya dipindah ya. Sekarang level 50 bosen, pindah ke channel berikutnya, maka dengan menaikkan misalkan ya. Jadi dari 50, 51, 52, 53 dan seterusnya ya. Maka perintahnya adalah seperti ini ya. Jadi channel up tanpa argumen ya. Jadi terserah channel berapa aja. Kemudian if ya on, if jika TV-nya nyala ya. Kemudian channelnya lebih kurang dari 120 ya. Maka silahkan
channel plus plus ya. Nah, ini artinya apa? Plus plus nilai channel yang sekarang ditambah 1 ya. Kemudian hasilnya berapa? Hasilnya diisikan lagi ke variabel channel. Ya. Jadi kalau sekarang nilai channelnya adalah tadi sudah pindah ya, sudah pindah ke 80 misalkan. Sudah pindah 80, channel up berarti 81 ya. Kemudian 81 kurang bagus lah, jelek, pindah lagi ya. 82, 83 dan seterusnya. Asalkan nilai channel itu masih kurang dari 120 ya. Demikian juga nih sebaliknya. Kalau ini channel down berarti turun ya. Turun maka kita gunakan tanda minus seperti ini ya. Nah, ini cara bacanya channel sama dengan channel minus 1 ya. Untuk saya tulis saja sini. Channel sama dengan artinya seperti ini ya. Dan kalau yang tadi tambah. Kalau tadi sekarang 80, maka kalau jalankan yang ini, metode yang ini, maka akan melihat channel-channel sebelumnya ya. Jadi 79, kemudian turun lagi 78, 77, 76, 75, 74 dan seterusnya ya. Berarti turun ya. Nah, demikian juga sama dengan yang volume tadi ya. Nah, kalau volume up berarti naik ya. Naik satu-satu juga ya, dari volume 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan 7 ya. Kalau 7 sudah nilainya di sini false ya, sehingga tidak akan dijalankan increment yang ini. Jadi maksimum berhenti di angka 7 ya. Kemudian diturunkan juga ya, turunkan juga ini tanda minus-minus akan turun terus sampai nilai terkecil 1 ya. Nah, ini kalau kita turunkan terus nilainya jadi 0, nah 0 maka tidak akan sesuai dengan syarat ini ya. Nah, karena volume level harus lebih dari 1 ya. Jadi tidak boleh 0 ya. Kalau misalkan nilainya 0, maka ini jadi false ya. False and true hasilnya false. Karena ini hasilnya false, prasyaratnya hasilnya false, maka perintah-perintah di dalamnya tidak akan dikerjakan ya. Sehingga volume level yang terkecil itu tetap di angka 1 ya. Nah, ini kita coba ya untuk menjalankan. Jadi di sini ada 2 kelas ya yang saling berkaitan, yaitu kelas TV, kemudian ini kelas test TV. Jadi untuk menjalankan TV-nya. Nah, ini dia masih bisa saling memanggil ya karena berada dalam satu project yang sama ya, atau dalam satu package yang sama ya. Nah, ini bisa aja nanti kita pisahkan ya, misalkan TV kita pisahkan ke package perangkat ya, perangkat hardware misalkan. Kalau ini khusus untuk mengetesnya, melakukan tes di package yang lain nanti bisa. Nah, syaratnya nanti kita harus memanggil ya package-package yang menjadi tempat ya untuk menampung kelas yang kita perlukan. Nah, ini sementara kita belajar, ya, kita masih kita jadikan satu ya dalam satu package. Nah, ini sesuai dengan pertemuan kita ya. Jadi ini package pertemuan kelima, maka saya masukkan di package BISD pertemuan 05. Ya. Nah, baik, kembali ke sini. Jadi ini adalah metode yang main ya, yang utama. Ya. Kemudian ini kita buat ya, konstruktornya kita buat ya, TV1 ya, kemudian kita buat ya, atau kita inisialisasi ya, objek TV ya, kita beri nama TV1. Kemudian TV1 kita nyalakan. Ya. Kemudian TV1 kita kita pilih ya channelnya 30 ya. Kemudian kita set volumenya volume 3. Kemudian kita lihat ya TV1 bagaimana ya. Kemudian kita buat lagi TV lagi ya. Maka kita buat sini, buat instansinya lagi dengan nama TV2 ya. Kemudian TV-nya kita nyalakan. Kemudian channelnya kita naikkan, dan volumenya kita naikkan.
Nah, kira-kira ditebak nih channel berapa yang akan tampil di sini ya. Nah, itu bisa kita ngelihat nilai defaultnya ya. Nilai defaultnya 1 ya, volume levelnya 1 ya. Maka ini naik 1, itu 2, kemudian channel naik lagi 1, 2, berarti 3 ya. Kemudian volumenya dinaikin cuma sekali saja. Berarti dari 1 akan menjadi 2. Kita run. Oh, sorry, ini yang lain. Nah, ini ya. Jadi di sini apa? Jadi di sini TV 1 ya, channelnya adalah 30 ya, kemudian volume level adalah 3 ya. Kemudian TV 2 ya, channelnya adalah ini karena sudah dinaikin sekali ya, ini jadi 2 ya. Jadi 3. Oh, sorry, sini 2 kali ya, dinaikin sini 2 kali ya. Jadi channel pertama 1, kemudian naiknya jadi 2, kemudian jadi 3 ya. Kemudian volume levelnya jadi 2 ya, karena apa? Karena dinaikkan sekali. Kita coba misalkan buat instan yang lain. Ya. Kemudian kita nyalakan. Kemudian kita pilih channel 20 yang 70 misalkan ya, atau misalkan 60 ya. 60, kemudian channel up-nya 2 kali ya. Kemudian setelah itu turun lagi nih, karena acaranya kurang bagus. Empat kali. Kita bisa hitung ya, pertama channelnya 60, kemudian naikkan berarti ini 61 ya. Kemudian dinaikkan lagi 62 ya. Kemudian diturunkan lagi 61 ya. Dan turunkan lagi 60. Turunkan lagi 59, turunkan lagi 58. Kemudian volumenya defaultnya 1 ya. Kita naikkan up, berarti di sini jadi 2, 3, 4, dan naikkan lagi 5. Makanya untuk TV 3 kan nah sesuai ya, ini 58 ya. Kemudian volumenya jadi 3. Nah, sekarang coba TV-nya kita matikan ya, TV 3 ini. TV-nya kita matikan. Ini kan 5 ya, dan TV-nya kita matikan. TV 3.
off ya, kita matikan. Kemudian channelnya kita pindah ya, kita naikkan aja channelnya atau kita turunkan lagi ya. Nah, kalau ini TV-nya nyala, ya, TV-nya nyala, tadi kan 58 ya di atas, diturunkan berarti mestinya ini 57, 56, turunkan lagi, dan 55. Dan kita cek ya, di sini, channel, ini untuk status yang off ya, TV after. Setelah dimatikan, ya, setelah dimatikan ada perubahan enggak ya? Ini kalau misalkan nyala dia berubah hasilnya 5 ya. Tapi ini kita set off ya. Kita coba run. Ya, ini kita lihat ya. Jadi status terakhir nyala ya sampai dirubah channel ke 58 dan volume levelnya 5 ya, sesuai ya. Kemudian kita matikan ya TV-nya ya. Turn off, kita matikan. Kemudian ini kita naikkan ya, channelnya kita pencet seperti itu ya, dinaikkan. Diturunkan, diubah pokoknya ya. Nah, ini kalau nyala harusnya dia berubah pindah ke channel 55 ya. Tapi karena ini kondisinya mati, maka channel yang dipilih itu tetap di 58. Demikian juga volumenya ya, volumenya tidak berubah ya karena TV-nya mati kan. Jadi nanti saat TV dinyalakan, nah dia akan kembali ke status awal ini ya, status terakhir sebelum dia mati ya kan, di channel 58 dan volume 5. Ya kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan, ini bisa dipahami? Ini pakai contoh televisi, harapannya lebih mudah ya dipahami. Bisa Pak, alhamdulillah. Ya, saya. Ya, udah. Jadi hal seperti inilah yang mungkin tidak bisa dijalankan dengan menggunakan pemrograman yang sifatnya prosedural ya, karena kita sebagai programmer tidak tahu misalkan saat langkah keberapa si user itu akan mematikan TV atau ingin memindah channel atau ingin menaikkan volume suara, kan tidak tahu kan. Nah, tapi dengan cara seperti ini programnya bisa ya, jadi tetap bisa mengikuti ya, mengikuti perubahan pola-pola perubahan input yang diberikan oleh user ya, karena ini pemrograman yang berorientasi objek ya. Nah, kalau yang prosedural sudah fix ya, prosedurnya seperti itu. Jadi kita sebagai programmer membuat program, kemudian user harus mengikuti prosedur itu dari awal sampai akhir. Nah, kalau yang pemrograman berorientasi objek ya, kita mencoba menangkap ya objek-objek apa yang terlibat ya, atau kelas-kelas apa yang terlibat dalam proses yang ingin kita buat programnya ya. Kemudian kita coba pola interaksinya seperti apa. Nah, nanti user menggunakan program yang kita buat, pola menginputkan datanya bisa terserah dari si usernya. Jadi apakah ingin nyalakan TV dulu ya, kemudian pindah channel ya, atau TV-nya dalam kondisi mati dipindah volumenya. Tadi kan bisa ya, jadi programnya tetap jalan, cuma ya tapi tetap ada rule-nya ya. Kalau TV
mati, tentu channelnya tidak akan berubah, volumenya tidak akan berubah. Tapi programnya tidak, maksudnya tidak jadi error deh. Cuma dia sesuai dengan cara kerja dari TV itu. Tapi kalau yang prosedural, nah harus urut ya. Jadi kalau user salah memasukkan urutan, maka programnya jadi error ya. Nah kalau ini program tidak error, tapi dia memberikan respon sebagaimana mestinya. Silahkan kalau mau ganti channelnya, tidak apa-apa ya. Tapi tidak akan berubah ya kalau TV-nya kondisinya mati ya. Tapi kalau kondisinya nyala, nah baru nanti channelnya bisa berubah. Nah ini yang tadi ya sudah kita demokan ya. Nanti mungkin Anda bisa coba sendiri ya. Nah, bisa jumlah TV-nya bisa banyak kan. Jadi tinggal dibuat new seperti ini. Nah, kita punya TV baru. Jadi kita punya versi baru, yang kita ubah-ubah modenya ya. Nah, contoh-contoh yang lain misalkan juga kendaraan ya, kendaraan bisa dibuat seperti ini ya. Jadi misalkan objek kendaraan ya, misalkan dibayangkan aja ini kendaraan listrik misalkan, kendaraan listrik atau mungkin kendaraan biasa juga bisa ya. Jadi ada prosedurnya mesin dinyalakan ya. Kemudian gasnya ditambah ya, atau kita menambah kecepatan ya, kemudian rem ya, kemudian mesin menyala misalkan ya. Nah kalau misalkan ada suatu kondisi bukan rem tangan ya, jadi handbrake ya, rem tangannya di kondisi off ya, rem tangan kondisi off, mesin nyala, kemudian gasnya ditambah ya, berarti mobilnya akan jalan ya kan ya, kan asalnya ada pindah juga ya gearnya ya, ke G1 misalkan kendaraan jalan ya. Nah, namun kalau misalkan rem tangannya masih aktif misalkan, kemudian mesin nyala di gas ya, kendaraannya tidak akan berjalan ya, atau speednya 0, tetap diam di tempat. Nah, atau mungkin si usernya ingin nyoba ya, mesinnya mati, rem tangannya dimatikan dan gasnya diinjak ya, kendaraannya juga tidak akan gerak juga ya. Nah ini si user bisa bebas ya milih-milih berbagai jenis kombinasi, dan si program itu ya, karena simulasi ya, kendaraan itu bisa memberikan respon ya, sesuai dengan rule yang ada ya. Jadi si user tidak harus memberikan input dalam kondisi yang terurut ya, walaupun sebenarnya itu ada urutannya, namun si user bisa punya kebebasan ya, mana yang diberikan terlebih dahulu ke komputer ya. Sama seperti tadi ya, kalau kita membuat buat dokumen ya, kita ingin men-set tepiannya dulu supaya rata kiri, rata kanan, atau justify ya, baru nanti kita memperbaiki jenis hurufnya ya. Atau kita mulai saya ketik aja dulu dan set hurufnya, baru nanti merapikan paragraf, tepian paragraf. Nah itu bisa ya. Jadi si program itu bisa mengantisipasi pola ya, kebiasaan dari user ingin mengerjakan mana yang terlebih dahulu. Yaitu salah satu ya, itu memang salah satu yang keunggulan dari object oriented programming ya. Yang lain juga kalau kita lihat ya, dia bisa tadi ya terpisah-pisah dalam file kelas tadi ya. Nanti kalau ada update atau perbaikan, nah kita bisa fokus di kelas-kelas yang sudah terpecah-pecah tadinya. Jadi tidak harus seluruh program itu kita perbaiki atau kita update. Kita bisa fokus di mana bagian-bagian itu yang memang perlu diupdate, sedangkan yang bagian lain mungkin
masih bisa seperti kondisi sebelumnya. Kemudian ini yang tadi ya, kedua Java class berada dalam satu project yang sama. Nah, ini nanti bisa Anda coba ya, buat objek TV3 ya, tadi kita sudah coba ya, pilih channel 40 dan set volume 4, gunakan metode channel down untuk menurunkan channel menjadi 35 ya, naikkan volume dengan menggunakan metode volume up menjadi 6, kemudian buat objek TV4 pilih. Nah, ini nanti mungkin Anda bisa buat ya programnya, ya, nanti mungkin nanti saya assign di Google Classroom, nanti submit di sana ya, program Java-nya ya untuk menjawab ini. Tadi kan sudah saya demokan ya, kira-kira seperti itulah. Jadi buat TV buat TV4 ya, TV yang keempat ya, bukan TV yang keempat, pilih channel 100 yang bisa tolong di 5 gunakan metode channel up ya, untuk menaikkan jadi 115, dan terus volume dengan menggunakan metode volume down menjadi 1 ya. Nah, ini perintah-perintah apa aja yang harus diberikan ya agar bisa terpenuhi permintaan ini. Jadi ini 3 soal. Ini ada untuk TV yang ketiga dan TV yang keempat. Ditulis berarti di sini ya. Anda cukup mengedit yang kelas tes TV ya. Tes TV. Tapi yang kelas TV-nya ya tidak perlu ya. Ini yang objek TV-nya. Kalau ini untuk yang mengeksekusi membuat ya instance TV dan mengubah-ubah channel dan volume. Jadi Anda buat mengeditnya di sini ya. Ya, nanti dikirim kedua file ini ya. Jadi dikirim kedua file. Nanti saya beri assignment ya dari Google Classroom di submit lewat sana. Ya, baik, saya lanjutkan. Setengah jaman ya. Dan untuk konstruksi objek ya dengan konstruktor ya, sebuah konstruktor dijalankan untuk membuat sebuah objek ya dengan menggunakan operator new ya, sudah kita coba beberapa kali tadi. Dan konstruktor adalah sebuah metode yang sifat khusus ya dengan ciri khas antara lain ya. Sebuah konstruktor harus mempunyai nama yang sama dengan nama kelas, ya, nama kelas filenya, ya, nama kelas dirinya sendiri. Kemudian konstruktor tidak mempunyai tipe return ataupun void ya sekalipun. Jadi dia memang semata-mata ya hanya membuat instance ya, atau membuat objek ya. Dia tidak akan memberikan nilai tertentu ke kita ya. Jadi memang membuat objek ya berdasarkan kelas yang disediakan ya. Tadi membuat TV ya, TV sudah selesai, itu dilakukan oleh konstruktor yang ada di sini ya. Ini ya. Jadi kalau kita panggil ini metode ini berarti kita langsung membuat ya TV ya di sini. Kemudian konstruktor digunakan untuk mengkonstruksi objek ya, untuk mengkonstruksi sebuah objek dari kelas dengan menggunakan operator new sebagai berikut ya. Nah, ini untuk membuat objeknya. Kemudian ini coba cari kesalahan pada kode program berikut ini. What's wrong in the following code? Nah, kira-kira apa nih salahnya? Ini kan dipanggil ya. Jadi dipanggil ya dengan menggunakan ini ya, untuk membuat objek ya, untuk objek A kecil ya dari kelas A ya. Nah,
Jadi kita cek di sini. Nah, di kelas A ini ada konstruktornya enggak? Dengan pattern seperti ini. Tidak ada ya. Jadi ini di sini kurang yang seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Jadi harusnya ada public A dan kurung berawal. Yang tidak yang tanpa ada argumen ya. Karena yang dipanggil sini tanpa argumen ya, padahal yang tersedia dalam kelas A ini ya, itu hanya ada yang berargumen strings. Jadi di sini kita perlu buat konstruktor lagi ya. Jadi A kemudian kurung buka kurung tutup kemudian kurung berawal. Ini nanti akan variabel A ini ya akan atau instance A ini akan di-create ya, diciptakan dengan menggunakan template kelas A besar ya. Kemudian akses objek dengan reference variable ya. Objek baru dibuat akan dialokasikan ya pada sebuah memori ya. Objek bisa diakses melalui reference variable. Objek diakses melalui reference variable yang mengandung references tertuju pada objek ya. Nah ini template penulisannya class name kemudian objek reference variable. Ya. Contoh sebagai berikut ya, variabel myCircle akan merujuk pada kelas circle. Ya. Seperti ini. Atau bisa kita juga tuliskan myCircle sama dengan new circle kemudian kurung kurung buka kurung tutup ya. Kemudian diringkas sebagai satu baris perintah. Nah ini juga keterampilan kita untuk meringkas-ringkas baris-baris perintah ya. Walaupun ini hasilnya sama ya. Nah, jadi dibuat lebih hemat ya. Jadi baris ini dan ini digabung bisa cukup kita tuliskan seperti ini ya. Jadi circle, myCircle sama dengan new circle. Jadi variabel myCircle ini menggenggam sebuah reference yang tertuju pada kelas ya, pada kelas circle. Oh sorry, tertuju pada objek ya, sudah menjadi objek karena sudah dibuat instansinya ya. Sebuah objek yang dibuat ya dengan menggunakan template ya kelas circle. Kemudian akses data dan akses data objek dan metode objek ya. Data dan metode objek dapat diakses dengan menggunakan operator dot melalui reference variable sebuah objek ya. Nah, tadi kita kenal ada dua ya, ada attribute ya, atau state ya, dan behavior atau operation ya. Nah, ini cara mengaksesnya kalau untuk yang data ya, untuk yang attribute cukup balik sini tadi. Ini ya, yang attribute operation, state, properties, ya, behavior actions. Yang ini ya, di sini attribute, ini method. Ya. Maka cukup seperti ini ya, jadi tanda titik ya, data field, data atau attribute ya pada objek, kemudian methods, kemudian ada kurung ya, kurung buka dan kurung tutup. Ya. Menjalankan metode yang ada pada objek. Nah, kemudian tergantung ya metodenya, apakah memerlukan argumen ataupun tidak ya. Jadi kalau misalkan tidak memerlukan argumen, maka kosong ya dari bagian sini. Kemudian contoh penggunaan, ini contoh penggunaannya ya, myCircle radius ya, nilai radius pada variabel objek myCircle. Dan myCircle get area ya, menghitung luas yang dipunyai variabel objek myCircle. Kemudian penetapan kelas pada Java akan memberikan nilai default sesuai dengan tipe data yang ditentukan. Ya, contoh pada kelas student berikut ini.
Nah, ini untuk inisialisasi yang sifatnya default ya. Kalau memang itu dilakukan pada kelas yang bukan pada variabel-variabel yang bukan sifatnya lokal ya. Jadi compiler Java akan memberikan nilai-nilai default ya, untuk variabel yang kita inisiasi tipenya ya, walaupun belum kita beri nilai awalnya ya. Contoh string name ya. Name itu kita belum isi ya namanya siapa ya, maka default value-nya adalah karena string itu adalah null ya. Null itu himpunan kosong ya, himpunan kosong. Jadi himpunan tapi tidak ada anggotanya ya. Nah, kalau nol, nah nol itu ada bilangannya ya. Kalau dilihat dari sisi himpunan string ya, nol itu ada ya. Karena yang dilihat adalah adanya karakter atau tidak ya. Ya. Tapi kalau untuk untuk integer, nah itu memang nilai ya. Jadi 0, maka defaultnya adalah nilainya adalah 0. Jadi memang zero-nya itu 0 ya. Kalau string kosongnya itu adalah himpunan kosong. Jadi tidak ada sesuatu bilangan atau karakter pun ya. Itu yang dimaksud dengan kosong ya. Kemudian boolean ya untuk is sign major, apakah bidangnya science ya. Jadi pertanyaan ya. Nah, ini kalau defaultnya false ya. Jadi pertanyaan is science major, apakah bidangnya science? Kalau false berarti bukan ya. Nah, kalau bukan science berarti sosial misalkan ya kan, atau humaniora misalkan ya. Tapi kalau true berarti science ya, bidangnya science. Kemudian char gender. Nah, ini default value-nya U000 seperti ini. Ini juga belum ada nilainya. Nah, ini kalau kita cobakan ya untuk implementasi yang bernilai 0 ya. Maka kalau yang ini sesuai ya. Tapi kalau ada yang sifatnya lokal ya, seperti ini. Jadi inisialisasinya itu ada di ada di kelas yang tersendiri ya, yang kelas yang lokal, walaupun ini masih dalam satu file ya. Masih dalam satu file, tapi ini kelas yang tersendiri. Nah, maka ini tidak dianggap error ya, tidak boleh. Maka compiler Java tidak akan memberikan nilai 0 maupun 0 pada variabel ini ya. Nah, kecuali karena ini sifatnya lokal ya, hanya dalam kelas ini. Kecuali kalau seperti ini ya. Ini dia penggunaannya lebih luas sehingga akan diberikan nilai inisialisasi. Nah, ini what is the output of following code? Public class A, boolean X, dan public static void. Nah, ini kira-kira apa nih nilainya? Ya, dari sini kita bisa lihat ya. Walaupun ini saya modif sedikit ya. Jadi di sini X ya, kan tadi defaultnya dia nilai false ya. Nilai false ya. Kemudian saat ini dibuat instance ya dengan kelas A besar pertama kali ya, tentu dia akan menggunakan nilai X yang default ya. Sehingga kalau dipanggil di sini nilai X-nya tentu adalah nilai defaultnya yaitu false ya. Jadi system out println a.x ya. Jadi A yang dibuat dengan menggunakan ini ya, kelas A ya. Nah, ini ada nilai booleannya X yang nilai defaultnya adalah false ya.
Sehingga saat diminta untuk di print sini tentu hasilnya adalah false. Nah, kemudian perbedaan variabel tipe primitif versus reference. Nah, ini juga salah satu keunggulan dari pemrograman Java. Dia sangat efisien dan efektif ya dalam pengelolaan memori. Ya. Sehingga memori yang dipakai itu lebih hemat ya, dan lebih hemat harapannya bisa jalan di mesin-mesin dengan kapasitas memori yang terbatas seperti itu. Ya. Jadi dia pengelolaannya cukup unggul ya dalam memeriksa ya apakah ada memori yang tidak terpakai untuk kemudian istilahnya dibuang ya, atau dijadikan memori itu tidak menyimpan data ya, atau kosong. Jadi dikosongkan memori yang tidak dipakai. Nah, ini perbedaan antara primitif dan primitif itu yang biasa ya, yang mungkin tidak hemat ya dalam penggunaan memori. Jadi setiap variabel memerlukan tempat pada memori ya untuk menyimpan sebuah nilai ya. Nah, ini memori ini lebih ke memori yang sifatnya proses ya, memori sementara ya. Ya kan kalau kita lihat di keseharian, misalkan kalau kita menjalankan komputer, kemudian kita menjalankan banyak aplikasi ya, maka melihat video, kemudian menjalankan program, kemudian menjalankan untuk mengolah kata, buat membuat dokumen ya, kemudian dokumen itu memerlukan gambar ya, kita edit juga gambar, jalankan aplikasi untuk mengedit gambar. Jadi aplikasinya banyak sekali, kemudian dikoneksikan dengan internet misalkan. Nah, sehingga bebannya banyak dengan memorinya penuh ya. Jadi nanti akan terlihat semuanya terasa lambat ya, karena itu kekurangan memori. Nah, pemrograman Java dia berusaha menghindari itu ya, dengan memeriksa ya apakah ada memori-memori yang sebenarnya tidak dipakai untuk itu dibersihkan ya, atau dikosongkan. Nah, ini perbandingan sederhananya. Pada variabel primitif ya, memori menyimpan nilai, sedangkan pada variabel reference ini yang dipakai di Java ya, memori menyimpan alamat ya, di mana isi dari sebuah objek disimpan ya. Jadi bedanya seperti itu ya. Yang primitif ya, i sama dengan 1, maka kita perlu menyimpan ya satu memori untuk menyimpan nilai 1 ini ya. Nah, kalau yang reference ya, yang disimpan itu alamatnya ya. Jadi alamatnya di mana, alamat objeknya di mana, kemudian dari alamat objek itu nanti dapat diturunkan nilai yang diinginkan ya. Yang radius ini misalkan diinginkan. Nah, jadi kalau operasikan ya, misalkan untuk assignment variabel i sama dengan j ya. Ya, katakanlah misalkan sebelumnya i sama dengan 1, j sama dengan 2 ya. Nah, ini ada di tempat masing-masing, dia punya slot yang terpisah ya untuk mengisi, untuk menggenggam nilai 1 dan 2 ya untuk masing-masing variabel i dan j ya. Nah, kemudian kita berikan assignment seperti ini ya. Nilai yang ada di j diberikan ke i atau dikopikan ke i. Nah, maka yang nilai i akan terupdate ya dari 1 menjadi 2. Dan ini tetap ada 2 tempat seperti ini. Nah, jadi i kalau kita cek itu bernilai 2 dan j juga bernilai 2, dan masing-masing mengokupai ya, masing-masing menggunakan tempat di memori yang terpisah ya, walaupun nilai yang dituju itu sebenarnya sama ya, sama-sama 2, namun dia ada di 2 tempat yang terpisah. Nah, kalau dalam Java untuk yang garbage collection, yaitu mengumpulkan sampah, mengumpulkan untuk mengosongkan, mengefektifkan penggunaan memori, mengosongkan memori yang sudah tidak terpakai lagi.
ya karena yang disimpan alamat ya. Jadi kalau sebelumnya katakanlah nilai C1 dan C2 ini beda ya, nilai radiusnya misalkan ya. C1 merujuk ke radius ini 5, C2 merujuk ke radius 9 ya. Kemudian kita ingin update ya bahwa C1 itu sama dengan C2 ya assignment-nya. Nah, maka yang diubah itu adalah alamatnya. Jadi satu alamat ini bisa ditunjuk ya atau bisa dirujuk oleh dua instance ya atau dua variabel ya. Karena kan ini perintahnya dibuat sama kan, C1 dan C2 sama ya. Nah, maka C1 ini akan merujuk ya, mengarah ke alamat di mana C2 itu berada ya dengan radius 9. Nah, sehingga ini kan tidak ada yang merujuk ya, tidak ada yang menggunakan karena seperti itu ya. Karena C1-nya sudah sudah beralih dia mereverse ke memori yang di-refer oleh C2 ya. Nah, karena ini tidak ada yang pakai, maka sistem garbage collection di Java ini akan membersihkan bagian ininya. Nah, sehingga kita bisa lihat ya perbandingannya kalau dengan menggunakan primitif ya. Nah, kita punya menghabiskan dua tempat dengan seperti itu, namun dengan reference ini ya, maka kita cukup ya mereverse di satu tempat di memori. Nah, ini kira-kira yang ditawarkan ya sifat-sifat dari pemrograman Java. Nah, kemudian tadi mungkin kita ada banyak mencoba membuat kelas sendiri ya. Namun sebenarnya dalam pemrograman Java juga menyediakan ya banyak kelas ya, yang sudah terkumpul berdasarkan fungsi-fungsinya ya, berdasarkan nama-nama package ya, nama-nama package ya, sehingga kita bisa langsung menggunakan ya tanpa mengetik ulang ya, atau membuat ulang kelas-kelas yang mungkin sudah umum digunakan ya. Contoh jadi Java APA ya, memiliki sekumpulan kelas yang banyak, bisa langsung menggunakan buatan program Java ya. Dan contoh kelasnya adalah Java util date ya, objek dari kelas date merepresentasikan tanggal dan waktu tertentu. Ya. Jadi kita bisa membuat objek date ya untuk melihat ya waktu melihat waktu ya sekarang ya, atau kemudian melihat durasi ya, durasi waktu dengan waktu nolnya itu adalah tanggal 1 Januari 1970 ya. Sehingga kita bisa menghitung ya selisih hari ya. Nanti dengan merefer nilai startnya itu di Januari 1970. Nah, ini contohnya untuk menampilkan seberapa lama ya dalam satuan milisecond sejak sudah terlewati sejak tahun 1 Januari 1970. Jadi kita gunakan seperti ini. Nah, ini kita lihat penggunaan kelasnya ada di sini. Ya. Nah, kalau kita menggunakan IntelliJ IDEA ya, itu otomatis ya. Ini yang baris ketiga ini akan muncul otomatis. Ya. Jadi saat kita buat di sini tipenya date, dia akan membantu di sini. Kemudian juga untuk kelas yang lain itu dengan menggunakan random class bisa dibuat bilangan random berbagai tipe ya, integer, long, double, float hingga boolean ya. Dan ketika akan membangkitkan bilangan random, kita harus mendefinisikan jangkauan dari bilangan random. Nah, ini juga perlu ya untuk menginisialisasi misalkan dalam komputasi ya biasanya melakukan iterasi untuk mencari akar kuadrat misalkan. Nah, kita perlu mengawali proses iterasi itu dengan memberikan bilangan random ya, atau bilangan acak ya, sehingga nanti proses iterasinya berjalan.
Kemudian penggunaan kelas yang lain itu mempunyai point 2D kelas ya, dalam package JavaFX Geometry ya. Kelas ini digunakan untuk menggambarkan sebuah titik ya pada bidang 2 dimensi ya. Jadi kalau dibaca ini kelas diagramnya ya. Jadi pertama kita bisa mengkonstruk ya titik di mana ya. Kemudian dihitung jaraknya ya. Kemudian didapatkan nilai X dan Y-nya, nah, kemudian nilai tengah, kemudian menampilkan ya koordinat ya dengan menggunakan toString. Nah, ini contohnya implementasi ya. Jadi kita menggunakan ini package ya yang kita perlukan agar mendapatkan kelas point 2D dan scanner ya. Diinputkan dari user ya untuk masukkan nilai X dan Y ya, untuk titik P1 ya. Kemudian masukkan nilai dan X dan Y untuk P2 ya. Selanjutnya kita isikan ya nilai X1 dan Y1, X2 dan Y2 ke objek ya, ke instance P1 dan P2 ya, atau point 1 and point 2 ya. Kemudian untuk melihat ya nilai koordinatnya berapa, kita perintah ini ya. Kemudian untuk melihat jarak ya, jarak antara P1 dan P2, titik 1 dan titik 2 ya. Jadi kita gunakan metode P1 distance, kemudian dalam argumen adalah P2. Nah, ini misalkan kita inputkan oleh oleh user ya, oleh user nilai X-nya 10, nilai Y-nya 20, kemudian koordinat P2 30 dan 40. Kemudian P1, nah ini tampilannya ya, 10,20, ini X dan Y. Kemudian untuk P2-nya 30 dan 40, X dan Y. Kemudian jarak antara P1 dan P2, nah itu kita dapat dengan metode ini, ya. Langsung bisa terhitung ya, 28,28 dan seterusnya. Ya, ini juga nanti bisa coba ya, dihitung ya, jarak ya dua titik ini dengan menggunakan kelas ya yang sudah disediakan oleh Java. Berapa nih jarak antara P1 dan P2 ya. Walaupun mungkin secara matematika biasa gampang nih ya. Jadi tinggal dicari aja 40 kuadrat ya. Kemudian 40 kuadrat tambah 68 ya, 68 kuadrat ya. Jumlahnya berapa kemudian diakar ya. Rumus Pythagoras biasa ya. Namun nanti coba coba ya nanti sekaligus dengan yang tadi ya, yang yang TV tadi ya, ditulis kode programnya. Kemudian static variables, constant, and methods ya. Sebuah static variable dapat diakses oleh objek-objek instan yang diciptakan dari kelas yang sama, berbeda dengan static method yang tidak dapat mengakses objek-objek instan dari kelas yang sama. Ya. Nah ini jika kita memerlukan variabel ya, static variabel yang bisa diupdate ya secara bersamaan. Ya. Jadi tidak terkungkung ya dalam objek-objek yang sudah dibuat. Ya. Tapi memang ada kalanya kita perlu ya memberi nilai yang di satu objek tidak berubah dibandingkan dengan nilai di objek yang lain ya, atau nilai yang memang terpisah ya antara satu dengan yang lain. Namun ada kalanya juga
kita perlu nilai yang harus diupdate di semua objek yang dihasilkan. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini kelas circle, ya. Kemudian ada apa, atributnya, radius, ya, double, kemudian number of objects, ya, yang artinya berapa banyak circle, ya, berapa banyak lingkaran yang sudah dibuat. Ya. Kemudian menggunakan metode get number of objects. Ya. Nah, ini kita lihat kita sudah buat dua instance, ya, circle 1 dan circle 2, ya. Maka number of objects itu harusnya 2. Ya. Namun masing-masing circle ini memiliki state yang berbeda atau atribut yang berbeda, ya. Radiusnya 1, yang satu lagi radiusnya 5. Nah, ini antara radius 1 dan 5 itu dia dia terpisah, ya. Jadi tidak akan mengubah nilai radius di instansi yang lain, ya. Circle 1 tetap radiusnya 1, circle 2 tetap radiusnya 5. Ya. Nah, namun dengan penambahan instance circle ini, maka akan tercatat, ya, berapa banyak circle yang sudah di generate, ya, atau berapa banyak lingkaran yang sudah kita buat, ya, dengan menggunakan program. Maka ini ada variabel yang sifatnya bisa diupdate untuk semua kelas atau untuk semua objek ataupun untuk semua instance yang telah dibuat. Ya. Jadi kalau ini objeknya 1, maka number of objeknya 1. Ya. Namun setelah kita buat lagi objek yang kedua, misalkan, maka ini akan bertambah jadi 2, ya, dan seterusnya akan bertambah. Dan ini akan terupdate di semua objek yang ada. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat nilai number of objects, ya, secara keseluruhan, kita boleh pilih salah satu, ya, apakah di instance circle 1, circle 2, instance circle 3, dari mana aja bisa, hasilnya sama. Nah, ini tandai dengan garis garis bawah, ya, pada nama, ya, pada nama nama atribut ini, ya. Nah, itu berarti dia terupdate di semua kelas yang telah dibuat. Ya. Nah, namun kalau radiusnya tetap tidak akan saling berpengaruh antara kelas 1 dan kelas yang satu dan kelas yang lain. Ya. Jadi kalau circle itu radiusnya 1, maka circle 1 radiusnya 1, circle 2 radiusnya 5, yang circle 3 radiusnya 10, ya, tetap seperti itu mereka tersendiri, ya. Jadi bukan termasuk yang static variable. Nah, ini kira-kira ini penamaan kelasnya saya ubah, ya. Saya bedakan, saya beri tanda B, ya, circle B. Karena sebelumnya sudah buat juga, ya, yang circle, ya, namun dengan penggunaan yang berbeda, ya. Jadi di program Java kalian tidak mengizinkan, ya, dalam satu project itu ada nama kelas yang lebih dari 1, ya. Jadi harus kita buat nama yang berbeda, ya. Dan ini circle B, ya, double radius jari-jarinya, kemudian number of object. Ya. Nah, kenapa tadi number objeknya bisa update, ya, bisa nambah-nambah terus, ya. Nah, ini karena ada perintah ini, ya, number of object dan plus. Ya. Jadi dia otomatis akan membaca di sini, ya. Nah, ini defaultnya number objeknya 0, ya. Tapi saat pertama kali dibuat, maka misalkan kita manggil ini, ya, metode constructor yang ini, ya, circle B, ya. Kalau sebelumnya 0, kita panggil ini, maka otomatis ini akan terupdate, ya, dari 0 menjadi 1. Ya. Kemudian kita buat lagi circle dengan radius tertentu, misalkan radius 30, misalkan. Nah, akan dapat circle yang baru lagi. Kemudian di sini juga otomatis akan mengupdate jumlah dari objek atau jumlah dari circle yang sudah kita buat, ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama, ya, sebelum membuat objek, ya, kita tanya program, ya, apakah ada circle, ya. Tentu kalau belum buat berarti masih 0, ya.
Kemudian baru di baris ke-9 kita buat satu instance ya, satu objek ya, C1 ya. Maka setelah membuat objek C1, radiusnya berapa ya, ada nilai radiusnya, kemudian jumlah objek circle menjadi, nanti akan tambah 1 ya, karena kita baru buat saja satu objek circle. Kemudian circle B C2 ya, new lagi ya, new circle B. Kemudian di set radiusnya 9. Nah, maka setelah membuat objek C1 dan C2, nanti akan ada perubahan ya, number of objeknya akan bertambah ya, karena kita baru saja membuat objek baru. Nah, ini yang terakhir, konstan itu bisa diakses di semua objek ya. Konstan perlu dideklarasikan sebagai final static ya. Contoh final static double ya, pi ya, nilai pi yang 22/7 ya, 3.4159 dan seterusnya ya. Nah, ini misalkan kalau kita punya nilai konstan lain ya, misalkan nilai kurs ya, pertukaran ya, mata uang dari dolar ya, dolar Amerika ke rupiah ya. Misalkan nilainya 14.262 ya, itu kita bisa juga kalau memang kita anggap sebagai nilai yang fix ya, kita anggap sebagai konstan ya, sehingga nanti bisa langsung dipanggil ya untuk digunakan untuk perhitungan ya. Misalkan user masukkan nilai USD-nya yang akan ditukar ya, kemudian setelah dimasukkan kemudian dikalikan dengan nilai kurs yang nilainya tetap ya. Mungkin tadi yang ini saya coba demokan programnya. Nah, ini ya. Nah, ini memanggil dengan circle B yang ini ya. Karena di sini ada juga yang circle ya, kebetulan sama circle ya. Nah, ini untuk membedakan yang ini dan yang B. Ini karena masih dalam satu package ya, sehingga tidak diperbolehkan, sehingga ini saya coba untuk membedakannya dengan menambahkan B di sini. Nah, sini ini defaultnya 1, kemudian kalau ini dibuat ya instansinya buat objek baru, maka jumlah objeknya akan bertambah. Nah, coba kita run yang ini dan kita coba pelajari logikanya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang pertama TV. Oh, ini sorry. Oh, ini masih TV. Sorry. Nah, ya. Yang pertama ini ya, jumlah objek circle yang ada. Ya, ini karena di sini kita belum deklarasikan belum kita buat instance ya, maka di sini jelas nilainya adalah 0 ya. Jadi jumlah objek circle yang ada, lingkaran yang ada itu 0. Kemudian baru di baris ke-8 ya, kita buat ya instance baru C1 ya, dengan menggunakan acuan kelas circle B ya. Kemudian setelah membuat objek C1 kita masukkan radiusnya berapa ya. Ini radiusnya otomatis 1 ya, karena defaultnya di sini adalah 1 ya. Walaupun kita tidak mengisi nilainya berapa, tapi kita gunakan Java compiler atau program ini otomatis akan memberikan nilai 1 ya, nilai default. Sehingga nilai baru C1 radius 1 dan jumlah objek circle menjadi 1 ya, tambah 1 kan, kita ada buat 1 di sini. Kemudian circle
untuk C2 ya. C2 kita buat circle lagi. Kemudian radius yang 1 kita ubah ya. Jadi semula 1 kita ubah jadi 9 ya. Kemudian kita lihat di sini ya, karena kita menambah C2 ya, maka yang mula-mula jumlah circle-nya 1 akan berubah menjadi 2 ya. Ini maksudnya jumlah circle untuk semua ya, C1 dan C2. Bukan C2 jadi 2, C1 jadi 2, terus totalnya jadi 4, bukan ya. Jadi total ya, jadi total yang ada itu 4. Nah, misalkan kita coba lagi di sini. Buat lagi misalkan C3 ya, ini. Kita bisa pilih di salah satu, pasti sama ya. 1 terus number of object. Total circle ada 4 ya. Karena kita tambah sini 3, ini tambah 1 lagi jadi total 4. Dan ini kita periksa dimanapun akan terupdate semua ya, baik di C1, C2, C3, C4 maupun C5. C5-nya belum ada ya, sorry. Nah, ini 4 semua ya, jadi yang merupakan jumlah ya total dari circle yang ada. Baik, waktunya mungkin sudah habis ya, maaf, jadi kurang 3 menit lagi. Silakan, mungkin ada pertanyaan, 1 pertanyaan mungkin ada yang belum ingin ditanyakan, silakan. Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau dirasa cukup ya, mungkin saya akhiri ya sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti tugasnya saya assign ya lewat dari Google Classroom ya. Jadi yang TV tadi sama yang terakhir tadi mungkin mengukur jarak tadi ya. Baik, terima kasih. Saya tutup ya pertemuan kita kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.